Dan saya beri judul firman Tuhan adalah bigger and better. Bigger and better. Tentu mendengar kata ini semua orang senang, ya. Menjadi lebih besar, menjadi lebih baik. Dan ini yang seringkali menjadi fokus kehidupan kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia itu terdiri dari 3, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Dan ketiga hal ini harus seimbang. Dan ketiganya adalah tanggung jawab kita, ya. Kita nggak bisa serahkan tanggung jawab untuk menjaga tubuh, jiwa, roh kita kepada orang lain. Apalagi kepada Tuhan gitu ya. Nggak bisa, itu semua tanggung jawab kita. Tubuh kita harus berolahraga, itu tanggung jawab setiap kita. Kita nggak bisa titip olahraga sama orang lain. Jiwa kita butuh kesenian. Jiwa kita butuh yang namanya rasa tenang, rasa damai, rasa aman. Kebutuhan akan afeksi, rasa dicintai. Itu semua tanggung jawab kita. Bagaimana kita bisa menabur kasih. Kita menabur benih-benih sukacita kepada orang lain, menabur benih damai sejahtera. Itu tanggung jawab kita. Tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita tanggung jawab kita. Apakah roh kita semakin hari akan semakin sehat atau justru semakin lemah? Itu gimana kita menjaga kehidupan roh kita. Jangan sampai ketiganya ini tidak seimbang. Kenapa? Kalau tidak seimbang, pasti akan ada masalah baru. Nah, semua orang pasti mendambakan yang namanya menjadi pribadi yang lebih baik. Studi lebih baik, bisnis lebih baik, keadaan keluarga rumah tangga lebih baik, ekonomi lebih baik, pekerjaan, promosi lebih baik, better, bigger, semua rindu mengalami yang lebih baik dalam pergaulan, menjadi lebih besar, menjadi lebih kenal banyak orang, dikenal banyak orang. Itu semua seringkali menjadi kerinduan kita. Tetapi pertanyaannya bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita menjadi orang yang dapat mengatasi seluruh all the circumstances, dalam semua keadaan kita tetap bisa menjadi orang yang lebih baik. Ini yang menjadi pertanyaan buat kita ya. Gimana ya sekalipun tekanan datang, masalah datang silih berganti, saya tetap keluar menjadi pemenang. Saya keluar tetap menjadi orang-orang yang menang. Nah, hari ini kita akan belajar poin ini, saudara ya. Dan seringkali kenyataannya justru bertolak belakang. Saya Kristen, saya rajin beribadah, saya bahkan ketua komsel, saya adalah pelayan Tuhan, saya volunteer di gereja, saya melakukan pelayanan, saya anak Tuhan, bahkan anak dari hamba Tuhan. Tetapi kenapa ya, kok saya nggak lebih baik ya hidupnya dari teman-teman saya? Kok saya nggak lebih excellent ya? Kok saya nggak lebih dipercaya ya? Kok saya nggak ngalami yang namanya lebih menang dalam segala keadaan? Kok enggak ya? Malah seringkali saya ngalami gagal. Saya ngalami yang namanya putus asa. Saya lebih sering ngalami yang namanya dihianati, dikecewakan. Ngalami masa-masa yang sukar. Ekonomi juga berantakan. Padahal baca Alkitab kurang gimana. Doa kurang gimana. Kegiatan ibadah kurang gimana. Seringkali kenyataan bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini sebuah realita. Terus kalau udah gitu gimana? Ya, gimana nih? Gimana ya? Masalah keluarga tetap ada, kesulitan ekonomi tetap terjadi. Saudara sadar nggak sih? Teman-teman sadar nggak sih? Seringkali dari kecil kita didoktrinasi, kita diajar. Sukses, sukses, sukses. Berhasil, berhasil, berhasil. Harus lebih, lebih, lebih. Tetapi jarang orang mengajarkan arti sebuah kegagalan dan bagaimana menghandle kegagalan. Kalau kita mau menjadi pribadi yang bisa mengatasi semua situasi, pertama kali yang kita harus pelajari bukan bagaimana kita sukses, tetapi bagaimana kita berdiri saat kita gagal. Seringkali gitu ya, kita terus dipaksa untuk sukses. Tetapi nggak ada orang yang ngajarin kita, atau sedikit sekali orang ngajarin kita. Orang tua kita bahkan mungkin sedikit sekali yang mengajarkan kita bagaimana kita menghadapi kegagalan kita. Ini yang kita akan pelajari. Kalau kita mau bisa menghadapi semua masalah, yang pertama jelas dasarnya kita harus bisa menghadapi kegagalan kita. Sebab seringkali justru kenyataannya kehidupan kita lebih banyak gagal daripada berhasil. Nah, oke, kita akan belajar. Amsal 24 ayat 16 bilang gini. 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali.
tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. 7 kali orang benar jatuh. Orang benar loh. Yang jatuh ini orang benar, bukan orang yang gak benar. Orang benar. Orang benar itu artinya apa? Hidupnya sungguh-sungguh sama Tuhan. Menjaga nilai-nilai kebenaran. Hidupnya adil. Hidupnya penuh dengan nilai-nilai kebenaran yang baik. Tapi kok jatuh? 7 kali pula, banyak amat. Kalau jatuh sekali ya wajar. Ini 7 kali. Tetapi ayat ini mengajar kita bukan soal jatuhnya, tetapi soal berdirinya. Karena dikatakan orang benar 7 kali jatuh, tapi dia bangun kembali. Sedangkan orang fasik dia akan roboh, artinya dia nggak akan jatuh, udah jatuh nggak akan bangun lagi. Nah, jadi jelas firman Tuhan pun mengajar kita bukan untuk menjadi orang yang gila sukses atau candu sukses. Tetapi harus menjadi pribadi yang tetap kuat sekalipun kita mengalami banyak kejatuhan. Mungkin saya nggak tahu, teman-teman mungkin ada yang terus lagi ngalami jatuh bangun di dalam dosa. Jangan putus asa. Jangan berkecil hati. Yang Tuhan inginkan bukan engkau bangun dan tidak pernah jatuh. Bukan. Yang Tuhan inginkan adalah kita selalu belajar bangun saat kita jatuh. Sebab belum ada manusia yang sempurna sampai hari ini. Semua belajar untuk menjadi sempurna. Belajar untuk menjadi lebih baik. Keluarkan paradigma bahwa kalau orang benar itu selalu sukses, nggak pernah kalah, nggak pernah gagal. Kita perlu keluarkan paradigma ini. Cara pandang yang keliru. Karena Alkitab nggak pernah ngajar kita untuk gila sukses. Arti dari lebih dari pemenang. Loh kan Alkitab bilang kita harus lebih dari pemenang. Nah arti dari lebih dari pemenang itu bukan berarti nggak pernah kalah. Tetapi selalu bangun saat kita ngalami kekalahan. Itu lebih dari pemenang. Pahami ini. Jadi buat kalian yang mungkin ngerasa bahwa hidup kok gini-gini aja, rata-rata banget, lebih sering gagal daripada berhasil. Kayaknya gue kurang Kristen nih. Jangan terintimidasi dengan itu semua. Ya. Firman gak pernah ngajar kita untuk gila terhadap kesuksesan. Bahkan Petrus adalah rasul yang pernah gagal. Dia gagal menjaga komitmen perkataannya bahwa dia akan mati bersama dengan Yesus. Dengan cara apa? Dia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi endingnya kan bukan di situ. Saat dia berani menghadapi kegagalannya, kita lihat endingnya. Dalam khotbah singkatnya, 3.000 orang bertobat. Dengan khotbah singkat, 3.000 orang bertobat. Kapan? Saat Roh Kudus memenuhi hidup dia. Teman-teman, waktu Roh Kudus datang memenuhi hidup Anda, dan terus kita hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus, saya yakin semua kegagalan akan berubah menjadi keberhasilan. Satu kali saya berkesempatan ngobrol sama Om Rudi Hartono. Teman-teman pernah dengar Om Rudi Hartono ya? Om Rudi Hartono siapa sih? Dia legendaris bulu tangkis Indonesia yang menjuarai All England selama sebanyak 8 kali dan Thomas Cup sebanyak 4 kali. Bahkan dia digadang-gadang masuk dalam Guinness Book of Record Indonesia ya, karena dia menjadi salah satu Asian Heroes dalam bidang atletik olahraga. Nah, Om Rudi sekarang udah jadi hamba Tuhan. Waktu itu Om Rudi, saya punya kesempatan untuk ngomong sama Om Rudi, ngobrol. Saya tanya, hebat banget ya, gak pernah kalah. Si Om ketawa dan bilang gini, Van, saya nih kalah berkali-kali. Cuman, saya belajar kalau kalah tuh jangan di event yang besar. Kalah tuh di event yang kecil. Dan saya belajar dari kekalahan saya di event-event yang kecil. Supaya saya belajar dari kesalahan saya dan di event-event besar saya tidak kalah. Oh gitu Om. Jadi artinya sekelas Om Rudi Hartono pun legendaris. Dia ngalami banyak kegagalan teman-teman. Dia ngalamin banyak masalah. Tetapi dia menakar resiko gagal itu di area lingkup yang kecil. Maka dari itu, jangan terus pengen yang besar. Belajar dulu dari hal yang kecil. Dari hal kecil kita gagal gak apa-apa, resikonya lebih kecil. Tetapi dari hal kecil itu kita belajar banyak hal. Sehingga waktu ada event besar, ada sesuatu promosi besar dalam kehidupan kita, kita tidak ngalami lagi kegagalan. Kita tidak lagi kalah. Kenapa? Karena kita belajar dari hal-hal kecil. Karena firman kan ngajar, selalu Tuhan kasih kita tuh hal kecil. Baru Tuhan bisa kasih kita hal besar. Betul ya? Tuhan gak langsung kasih hal yang besar. Tuhan kasih hal yang kecil. Ya, kita perlu belajar prinsip ini. Small is
big. Karena nggak ada hal besar tanpa hal kecil. Dan teman-teman jangan berpikir, wah harus besar dulu, besar dulu, besar dulu. Belajar dulu dari hal kecil. Ada seorang jenderal di Amerika, ya, jenderal angkatan laut, dia bilang gini, kalau kamu mau bermimpi besar, mulailah dengan membereskan tempat tidurmu. Sebab membereskan tempat tidur secara konsisten itu adalah hal kecil yang akan membawa hal besar di dalam hidup kita. Lihat, jangan terus pikirnya besar, tapi belajar dulu dari hal yang kecil. Matius 25 ayat 20-23, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Yang 5 talenta, yang 2 talenta, semuanya Tuhan katakan engkau sudah setia dalam perkara kecil. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan ini aku berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Berarti apapun yang kau dapatkan hari-hari ini. Mungkin kau berkata, ya saya sih gak sekaya teman saya. Saya sih gak se-excellent teman saya. Dia lebih berbakat, dia bisa main ini, bisa main itu. Saya dalam olahraga juga selalu jatuh. Percayalah bahwa Tuhan sudah menginstal talenta dalam kehidupan kita sesuai dengan kapasitas kita. Dan semua itu kecil. Yang kita lihat orang lain punya banyak. Percayalah di hadapan Tuhan itu kecil. Sama-sama kecil. Engkau yang punya cuma 1 pun kecil. Engkau yang punya 2 kecil. Engkau yang punya 5 kecil. Buat Tuhan semua sama, kecil. Sebab yang sesungguhnya, yang besar yang Tuhan mau percayakan adalah saat kita sudah bisa dipercayakan hal yang kecil itu. Jadi jangan ada yang merasa terintimidasi kalau sekarang kita punya banyak kekurangan. Ya. Nah, ada 5 hal yang kita akan belajar bagaimana kita dapat menghadapi kegagalan kita. Hal-hal apa yang kita harus miliki. Yang pertama, poin yang pertama adalah introspeksi. Yang pertama saya ulang adalah introspeksi. Belajarlah setiap engkau menghadapi masalah, proses ataupun apapun itu, badai dalam kehidupanmu. Yang pertama, lakukan yang pertama adalah introspeksi. Melihat bukan salah orang lain apa, tetapi mengecek ke dalam. Bukan bertujuan untuk menyalahkan diri sendiri, bukan. Tetapi untuk kita mengintrospeksi kalau ternyata kesalahannya ada di kita, kita belajar untuk bagaimana memperbaiki. Jangan terus-terusan merasa bahwa semua ini karena orang lain. Saya lahir begini karena orang tua saya. Nyalahin orang. Ya. Saya ngalamin nilai jelek karena teman saya nggak mau ngajarin. Nyalahin orang. Saya dapat kayak gini keadaan karena orang lain. Nyalahin orang. Atau bahkan nyalahin Tuhan. Berhenti menyalahkan yang ada di luar. Belajarlah melihat ke dalam. Orang-orang besar yang hidup di muka bumi ini. Mereka tidak hidup menyalahkan orang lain. Tetapi bagaimana mereka hidup terus mengintrospeksi, menguji dirinya. Supaya semakin hari, setiap kesalahan mereka dapat tanggulangi. Supaya apa? Supaya besok akan menjadi hari yang lebih besar. Besok akan menjadi hari yang lebih baik. Saat kita belajar mengintrospeksi diri kita. Nah, yang kedua adalah evaluasi. Ini yang harus kita miliki, evaluasi. Belajarlah mengevaluasi, mengakui kegagalan kita. Mengakui kekurangan kita dan kita memiliki sikap untuk mau berubah, mau belajar. Jangan menutup diri terhadap perubahan. Jangan tutup diri terhadap pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Teman-teman, saya mau bilang gini. Banyak loh orang yang bilang gini, tadi kira-kira khotbah saya gimana? Padahal nanya gitu pengen dipuji. Banyak loh. Bukan nanya supaya dapat masukan, bukan. Tetapi nanya supaya dipuji. Ternyata feedbacknya kita bukannya dipuji, malah direndahkan. Wah, khotbah kamu jelek, khotbah kamu nggak ngerti, kamu ngomong apa sih? Langsung kitanya jadi down. Nah, sebetulnya kita harus berani jujur sama diri kita. Waktu kita berani nanya untuk evaluasi, kita harus berani siap untuk mendengar kalau evaluasi itu tidak enak. Dalam pekerjaan juga. Kalau kita berani tanya sama bos, gimana kerjaan saya? Kalau ternyata bos bilang, saya kecewa sama kamu. Siap nggak terima? Orang besar yang punya hati besar, dia akan berani terima waktu bosnya bilang, kamu banyak kekurangan. Berani akui, berani mengevaluasi, berani menyadari bahwa ya memang saya punya banyak kekurangan dan saya lagi belajar untuk berubah. Teman-teman,
Orang yang merasa bahwa dirinya sudah tahu semuanya dan tidak perlu lagi untuk diperbaiki. Disitulah kegagalan yang hakiki. Saat seseorang berhenti untuk mau belajar dan merasa dia sudah tahu semuanya dan dia merasa paling di atas, itulah kegagalan yang hakiki. Dia tidak akan pernah lagi berkembang, dia tidak akan pernah lagi berubah menjadi apapun. Sayang sekali. Yang ketiga, apa yang kita harus miliki? Persistensi. Saya ulang, yang pertama introspeksi, yang kedua kita perlu belajar evaluasi, mengakui, menyadari, ya, mengevaluasi kembali. Yang ketiga, persistensi. Persisten artinya gigih, tidak mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Teman-teman, saya ini ada di generasi sambungan, generasi jembatan. Ya. Saya tahu yang namanya, kalau mau main game harus pakai ketik yang namanya masuk ke dalam program yang namanya DOS, DOS. Nggak tahu teman-teman ada yang tahu nggak ya? Zaman saya ngalamin gitu ya. Mau main Prince of Persia ada, tapi ya gitu, pakai disket segede-gede gaban gitu ya. Terus mulai disketnya mengecil. Saya ngalamin yang namanya ngedenger lagu pakai Walkman. Tahu Walkman ya? Bukan orang berjalan, Walkman bukan. Walkman itu segede gini, dia buat puter kaset, pakai baterai, saudara ya. Masih pakai baterai gitu ya. Zaman saya begitu ya. Saya ngalamin zaman itu. Saya juga ngalamin zamannya iPod. Saya ngalamin zamannya sekarang iPod kayaknya udah nggak ada juga ya. Udah berganti begitu. Saya ngalamin masa di mana orang tua saya adalah generasi baby boomers. Ya, yang kalau mau negor orang selalu lewat orang ketiga, rata-rata kan generasi baby boomers gitu. Nggak berani konfrontasi, lebih jaga perasaan. Saya ngalamin. Tapi saya juga ngalamin generasi alpha nih. Yang kayaknya hidupnya maju, cepat, instan. Yang wah, gila-gilaan gitu ya. Baby boomers, milenial, generasi X. Saya di generasi X, generasi Z, generasi alpha. Saya ngalamin, ini saya hidup di jembatan antara 4 generasi gitu ya. Saya ada di tengah gitu. Dan saya melihat banyak hal. Saya belajar dari generasi atas, saya melihat kepada generasi bawah. Apa yang kurang dalam generasi kita hari-hari ini? Kita harus belajar ngaku ya. Kita harus belajar jujur untuk berubah. Kita kurang yang namanya persisten. Kita jago mulai. Tetapi keadaan, teknologi memacu kita untuk serba cepat. Tetapi kita kehilangan yang namanya kekuatan untuk bertahan. Persistensi kita lemah. Mari hari-hari ini harus belajar. Tambahkan. Kita harus miliki sikap persisten, teguh. Mau, gigih, gak mudah menyerah, gak mudah putus asa. Gagal, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Belajar dari hal kecil, jangan langsung pengen hal besar. Belajar dari hal kecil, berani terima masukan. Generasi kita perlu ini. Belajar persisten, jangan mudah menyerah. Dan yang keempat, kita harus miliki yang namanya resistensi. Ya, tadi persistensi, sekarang resistensi. Resistensi yang saya maksud apa? Tetap bertahan, belajar kebal dengan masalah, jangan baperan. Dikit-dikit baper, pundung. Saudara tahu pundung? Pundung tuh kecewa terus kayak udah gak mau tahu lagi gitu ya. Langsung mundur, udahlah gue gak gini-ginian lagi. Udahlah gue memang gak diterima. Pundung, dikit-dikit pundung. Wah gak bisa. Kalau kita mau menang dalam segala circumstances, dalam segala keadaan, kita harus menjadi orang-orang yang punya resistensi. Tetap bertahan, tetap berjuang, kebal. Gak boleh baper gitu ya. Ibarat saya belajar dalam kedewasaan saya gitu ya. Ditampar gitu. Sakit gak? Gak. Padahal sakit. Tapi gak. Belajar untuk kebal. Seperti kalau tentara gitu ya. Latihan tubuhnya. Dipukul dadanya. Sakit gak? Tidak. Harus belajar untuk kebal. Gak baper. Supaya apa? Hidup kita maju. Bukan mundur. Itu saudara. Ya. Fokus dengan apa yang ada. Jalani dengan apa yang ada. Jangan memusingkan hal-hal yang belum pasti. Ada sebuah ilustrasi bagus. Seekor rusa betina mau melahirkan anak. Dia sudah sakit bersalin. Dia cepat cari tempat yang nyaman, yaitu di pinggir sungai. Di pinggir sungai yang tenang. Tetapi tiba-tiba semua keadaan berubah. Tiba-tiba waktu dia melihat ke kanan, dia melihat ada pemburu yang mau melesatkan tembakan ke arah dia. Dia lihat ke kiri, ada seekor singa yang mau menerkam dia.
Tuh dia lihat ke atas, awan gelap, petir menyambar, dan tiba-tiba hutan yang kering itu terbakar. Wah, rasanya wah panik sekali. Wah, harus bagaimana? Mau lari ke kanan salah, ke kiri salah. Bahkan mau apa? Kayaknya udah serba salah. Cari Tuhan pun kayaknya langit tertutup. Harus gimana? Tetapi tiba-tiba rusa itu cuma bisa satu. Dia fokus melahirkan anaknya. Dia pasrah, dia berharap, dia pasrah dengan keadaannya. Tetapi dia pasrah juga bahwa waktu dia melahirkan, dia bisa fokus untuk melahirkan dengan baik. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba hujan deras turun. Hutan yang terbakar, semuanya bisa terselesaikan karena air hujan yang turun. Waktu petir menyambar, sang pemburu matanya menjadi terkabur. Yang tadinya mau nembak rusa, pemburu ini malah nembak singa. Singa yang mau menerkam malah mati di tangan pemburu. Begitu hujan deras datang, pemburu lari mencari tempat berteduh. Apa yang terjadi dengan rusa ini yang tidak melakukan apa-apa? Dia selamat. Ini sebuah ilustrasi, tetapi saya menangkap satu hal yang pasti. Bahwa di atas semua ketidakmampuan kita, ada tangan Tuhan yang beracara. Tangan Tuhan tetap merenda sampai hari ini. Dia masih bekerja dan dia sedang bekerja di dalam Anda. Jangan putus asa, jangan berhenti hari ini. Percayalah, Tuhan masih bekerja. Dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Masa depan penuh dengan pengharapan. Dan yang kelima yang terakhir adalah milikilah mawas diri. Mawas diri atau self-awareness merupakan sikap kehati-hatian terhadap segala jenis bentuk ucapan, tindakan yang akan dilakukan. Mawas diri merupakan sikap cara membawa diri dengan mengatur emosi, tindakan yang terkendali agar tidak menimbulkan efek negatif di kemudian hari, serta tidak merugikan orang lain. Mawas diri merupakan wujud dari perilaku kerja prestatif, artinya seseorang yang mawas diri dalam bekerja memiliki keinginan untuk terus maju. Kita perlu miliki yang namanya mawas diri. Hari-hari ini kita perlu belajar 5 hal ini dan kita lakukan. Ingat, kita perlu gigih, persisten melakukan ini. Saya berdoa engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang selalu menang dalam segala keadaan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, firman yang singkat mengajar kami, tetapi engkau sendiri yang terus akan memberikan pertumbuhan sebab hamba-Mu ini sangatlah terbatas. Saat ini mau berdoa bagi mereka yang sedang menyaksikan tayangan ini. Mereka yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Yang putus asa, berikan pengharapan. Dan mereka yang sedang mengalami jalan buntu dalam pekerjaan, studi, kehidupan rumah tangga. Orang tua mereka sedang mengalami masalah. Tuhan, Kau yang jamah. Alirkan kuasa-Mu saat ini menjamah mereka. Menyembuhkan, memulihkan, menyehatkan. Jauhkan dari semua sakit penyakit, perlindungan tangan Tuhan sempurna dalam setiap aktivitas. Terima kasih Bapa. Kami selesai, kami akan mengakhiri ibadah kami, mengangkat kedua tangan kami, menerima berkat daripada-Mu, membuka hati kami. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bersama manis dengan Roh Kudus, menyertai Anda dan saya mulai dari hari ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama kita bilang, amin. God bless.